warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nurrohmah, NPM 1901011048. Saya kuliah di IAIN Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas E semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang fikih munakahat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian-kajian yang terdapat dalam fikih munakahat. Kajian-kajian tersebut antara lain yaitu yang pertama tentang walimatul urs, yang kedua hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga, yang ketiga hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, dan yang keempat nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Yang kelima, kedudukan harta dalam pernikahan. Yang keenam, hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Dan yang ketujuh, tentang perjanjian perkawinan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Pengertian walimatul urs. Walimatul urs secara bahasa Arab berasal dari kata al-walimah, yang artinya makanan pengantin. Maksudnya yaitu makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu, undangan, ataupun yang lainnya. Walimah adalah makanan yang secara khusus dihidangkan dalam acara pernikahan. Walimah atau lengkapnya walimah al-urs, yaitu perhelatan yang dilakukan setelah selesai akad nikah. Sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka pernikahan perlu diberitahukan kepada keluarga ataupun orang ramai. Adapun hukum mengadakan walimatul urs, menurut para ulama, mengadakan walimatul urs itu hukumnya sunnah. Waktu penyelenggaraan walimatul urs. Walimatul urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan tersebut dilaksanakan, ataupun sesudahnya. Walimatul urs juga bisa diadakan tergantung dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Adapun sebagian pendapat para ulama tentang waktu penyelenggaraan walimatul urs. Mereka berpendapat bahwa waktu pelaksanaan walimatul urs bisa dilaksanakan sejak akad pernikahan ataupun selesai malam pertama. Adapun hukum menghadiri walimatul urs. Hukum menghadiri walimatul urs itu ada dua. Yang pertama yaitu hukumnya fardu ain, yang kedua yaitu hukumnya fardu kifayah. Hukum tersebut itu ya tergantung pada diri kita. Jika kita menghadiri walimatul urs itu dengan niat untuk bersilaturahmi, maka hukumnya fardu ain, wajib bagi kita. Dan jika kita menghadiri walimatul urs dengan berniat untuk bersenang-senang saja, maka hukumnya itu fardu kifayah atau sunnah. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menghadiri walimatul urs ataupun menjalankan walimatul urs tersebut. Yang pertama yaitu jangan berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu bukan untuk bergengsi, dan yang ketiga itu hendaknya kita mengundang fakir miskin. Kajian yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami
terhadap istrinya, yaitu yang pertama memberikan mahar, terus yang kedua nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Dan yang kelima, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Adapun hak suami yang harus didapat dari istrinya, yang pertama, seorang suami itu harus ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang kedua, istrinya itu harus menjaga dirinya sendiri dari harta suami. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Dan yang kelima, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami. Kajian yang ketiga yaitu mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Ada beberapa kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama yaitu taat dan patuh kepada suaminya. Yang ketiga, pandai mengambil hati suami dengan cara memberikan makanan ataupun minuman. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Yang keempat, menghormati keluarga suami. Yang kelima, bersikap sopan, santun, penuh senyum kepada suami. Yang keenam, tidak mempersulit suami dan selalu mendukung suami untuk lebih maju. Yang ketujuh, ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami. Yang kedelapan, selalu berhemat dan suka menabung. Yang kesembilan, selalu berhias, bersolek untuk suami. Yang kesepuluh, jangan terlalu cemburu buta. Kajian yang keempat, mengenai nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah itu artinya pemberian seorang suami kepada istrinya. Dan nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri itu ada dua. Yang pertama, nafkah lahir. Nafkah lahir yaitu nafkah yang berupa materi yang wujudnya bisa dilihat, misalnya seperti uang ataupun barang. Dan yang kedua itu nafkah batin. Nafkah batin yaitu berupa kebutuhan biologis seorang istri. Misalnya ya seperti berhubungan intim. Tidak hanya nafkah yang dibutuhkan seorang istri. Seorang istri itu juga membutuhkan kiswah ataupun pakaian untuk menutup auratnya dari pandangan laki-laki lain. Nah, apabila seorang suami itu sudah mampu secara ekonomi, wajib baginya untuk memberikan tempat tinggal untuk istrinya ataupun untuk anak-anaknya kelak, agar keluarganya itu terlihat harmonis dan rukun. Seringkali di Indonesia ataupun di daerah-daerah sekitar kita itu banyak pasangan suami istri ataupun keluarga yang kurang harmonis. Nah, hal itu diakibatkan karena belum mampunya seorang suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya, dan pasangan suami istri itu masih tinggal di tempat mertuanya. Kajian yang kelima yaitu mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Harta menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh seseorang dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun berwujud manfaat. Nah, sedangkan menurut syariat Islam, harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara atau syariat Islam. Misalnya
hibah ataupun pemberian. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 dijelaskan tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Yang pertama yaitu harta benda yang diperoleh selama pernikahan itu milik bersama. Dan yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal yang lain. Kajian yang keenam yaitu mengenai hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Seringkali banyak timbul pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya hukum menikahi wanita yang pernah berzina itu diperbolehkan asalkan seseorang yang pernah berbuat zina tersebut benar-benar bertaubat dan menyesali perbuatannya. Dan apabila ada seorang laki-laki yang menikahi wanita yang pernah berzina dan laki-laki tersebut mampu menutup rapat aib pezina tersebut, niscaya Allah akan memberikan sebuah kemuliaan dalam diri laki-laki tersebut. Kajian yang ketujuh yaitu perjanjian dalam pernikahan. Perjanjian dalam pernikahan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian dalam pernikahan termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, asalkan selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer, bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya. Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian dalam pernikahan itu hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 45 yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Kedua, calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk taklid, talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang dimaksud dengan taklid, talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Yang dimaksud dengan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, itu dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam, mendeskripsikan frasa perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain yaitu pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Isi dari perjanjian pernikahan dalam hukum Islam itu yang pertama pencampuran harta pribadi, yang kedua pemisahan harta pencaharian, dan yang ketiga kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama.
Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.